Udah 7.10, Ya, silakan. ya 7.10. Oke, shalom semuanya. Shalom. Shalom. Tak Halo spotnya mukamu Ko dulu ya. Yohanes. Nah, Halo Regina, Pak Budi, Rodi, dan kawan-kawan yang lainnya. Sebelum kita mulai talk show pada malam hari ini, kita mau berdoa terlebih dahulu. Mari kita tenangkan hati. Mari kita buka talk show pada malam hari ini dengan tanda kemenangan Kristus di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Sungguh kami bersyukur Tuhan, jikalau pada malam hari ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mengikuti talk show pada malam hari ini Tuhan. Kami sungguh-sungguh bersyukur jikalau Engkau menyertai kami di dalam keseharian kami, di dalam pagi hari tadi, hingga malam hari ini Tuhan, Engkau masih boleh menyertai kami selalu. Engkau yang selalu pimpin Roh Kudus-Mu boleh hadir di tengah-tengah kami untuk selalu menolong kami, membantu kami di dalam kesusahan apapun Tuhan. Dan Roh Kudus-Mu sendirilah yang boleh untuk memberitahu kami mana yang baik dan mana yang buruk Tuhan. Ya Bapak, terima kasih buat waktu malam hari ini yang boleh Kau sediakan untuk kami melakukan talk show. Sebentar lagi kami mau mulai Tuhan. Kiranya Engkau berkati hamba-Mu dan Pak Budi Tuhan yang hari ini akan menjadi host dan pembicara dalam talk show malam hari ini Tuhan. Kami mohon Tuhan apa yang keluar dari mulut hamba-Mu ini dan Pak Budi hanya benar-benar berasal daripada-Mu saja Tuhan. Dan untuk kami, bukalah hati kami Tuhan sehingga sungguh-sungguh firman dan segala ajaran-Mu nanti boleh terserap di dalam hati kami dan boleh menjadi rema Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan segala kemuliaan hanya layak bagi-Mu, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, selamat malam Pak Budi. Selamat malam. Dan selamat malam teman-teman. Perkenalan dulu ya ini ya. Perkenalkan, sini saya sebagai host. Nama saya Albert dari komunitas PDM PKK di SMTB ini. Statusnya sekarang sudah bekerja. Ya puji Tuhannya pekerjaannya juga lancar. Terus apalagi ya? Ya itu aja sih mungkin ya. Oke, sekarang minta tolong Pak Budi perkenalan dulu Pak, biar semakin dekat itu semakin kita connect Pak. Rasa sayangnya semakin erat ya. Sayang. Ayo, Ya. sayang ya. Nama saya Budi Sutejo, saya sehari-hari sebagai dosen. Saya dosen mengajar di S1 dan S2 di bidangnya S1 di bidang IT, tapi S2 saya mengajar di bidang manajemen dan bidang IT. Kemudian saya juga apalagi ya, pekerjaannya sebagai penulis buku. Saya baru menulis 220 buku dan 1.500 artikel. Saya juga memberikan pelatihan. Saya punya brand pelatihan itu Indonesia Menulis. Ini tahun yang ke-11. Kami kembangkan di tingkat nasional. Sebelumnya dari tahun 96 sampai tahun 2009 itu ya hanya di lokal Yogyakarta, tetapi sejak tahun 2009 sampai sekarang itu di tingkat nasional dan sudah melahirkan 2.800 penulis buku dan penulis artikel dan jurnal untuk internasional. Kemudian saya juga mempunyai brand yang lain, itu Indonesia Bercerita.
Indonesia Berwirausaha, Indonesia Riset Kreatif. Nah, itu yang kami juga luncurkan mulai tahun 2012 yang lalu. Produk itu, produk pelatihan. Ya, sehari-hari itu yang saya yang saya kerjakan ya. Dulu saya mengajar di 33 universitas ya, di 33 program studi dengan berbagai macam bidang ilmu ya. Ya. Tujuannya supaya saya itu yang pertama dulu tujuannya kalau saya meninggal yang kirim bunga banyak. Kalau saya hanya di satu universitas yang kirim bunga cuma satu kan, sekalipun besar cuma satu. Tapi kalau banyak universitas itu wah kelihatannya nanti yang kirim bunga duka banyak. Selain itu saya juga menerbitkan buku itu di 84 penerbit. Tujuannya juga seperti itu supaya dapat bunga duka yang banyak. Tapi selain itu adalah begini, karena saya sebagai dosen itu seringkali mahasiswa kalau nanti punya kegiatan itu dosennya juga ditodong, dimintain sponsor. Nah, kalau saya cuma setia pada satu penerbit buku, maka saya hanya paling bisa membantu satu kegiatan mahasiswa dalam satu semester. Nah, tetapi karena saya punya 84 penerbit ya, nah jadi saya bisa bergantian minta mereka ya, jadi banyak mahasiswa bisa terbantu dan akhirnya saya juga bisa disukai oleh mahasiswa jadi dosen yang disukai gitu ya. Karena jadi tempat solusi bagi mereka gitu. Nah, akhirnya saya juga mendapatkan rekor muri yaitu dalam bidang penulisan karena saya berganti-ganti program studi yang di mana saya mengajar sehingga saya menghasilkan buku dari beragam macam bidang ilmu. Dan setelah dihitung oleh tim rekor muri itu ada 145 bidang ilmu dalam isi tulisan buku saya, dan kemudian saya juga mendapat rekor karena saya menerbitkan di 84 penerbit itu, karena umumnya penulis itu setia pada satu atau dua penerbit saja. Dan yang ketiga saya mempunyai rekor muri juga itu untuk 18 nama samaran dalam menulis. Oh, jadi kayak ada karakter-karakternya gitu ya Pak ya? Ya, kalau ada tulisan yang saya tidak ingin menampilkan diri gitu ya, bisa pakai nama samaran. Oh iya. Iya. Nah, terus kemudian juga saya tahun 2000 itu rekor muri itu tahun 2011. Dan tahun 2019 yang lalu saya sekeluarga mendapatkan rekor muri sebagai keluarga yang menulis karena saya menulis 217 buku tahun lalu itu masih. Kemudian istri saya 17 buku dan anak saya 13 buku. Jadi satu keluarga, ayah, ibu, anak menulis semuanya. Itu dapat rekor dunia. Tahun 2019. Ya. Saya juga pernah ya untuk bidang ilmu yang saya dalami itu ya macam-macam termasuk di kesehatan. Itu saya untuk membuat sistem informasi rumah sakit, sistem informasi praktek dokter. Itu karena dulu saking inginnya mengajar di kedokteran, katanya smart ya mahasiswanya, jadi kepingin ya, jadi saya pelajari itu, akhirnya saya pernah mengajar di Fakultas Kedokteran ya, dosen tamu, juga di Fakultas Kedokteran di UGM pernah jadi dosen tamu, di Fakultas Kedokteran di Universitas Sriwijaya itu juga pernah jadi dosen tamu di sana. Kemudian mengajar beberapa staf kedokteran dari Universitas Universitas Hasanuddin Makassar. Ya. Itu jadi keinginan ingin mengajar di situ, jadi akhirnya ya itu pengalaman-pengalaman saya lakukan ya. Jadi ilmu saya yang saya tekuni itu IT pokoknya, tapi kemudian saya juga mempelajari manajemen,
terus kemudian mempelajari yang macam-macam itu. Termasuk teologi. Ya, karena saya ditugasi oleh konferensi wali gereja itu untuk mengajar di seminari-seminari seluruh Indonesia, itu untuk mengajar menulis. Nah, pernah satu kali itu saya ditanya oleh seorang pastor yang mengatakan, saya ini tidak punya waktu untuk menulis, ini bagaimana caranya gitu. Nah, saya bilang kan sudah punya pengalaman ya, jadi tinggal dituangkan saja. Nah, terus kemudian dia mengatakan teologi itu ilmu paling susah di dunia gitu. Nah, kemudian saya coba membuat waktu itu awalnya membuat sebuah buku. Nah, terus kemudian saya periksakan karena kalau di Katolik itu kan harus mendapatkan nihil obstat, yaitu dari keuskupan, bahwa menyatakan apa yang saya tulis itu tidak mengandung ajaran yang sesat dan tidak berlawanan dengan gereja. Kemudian kalau itu keluar nihil obstat itu, maka disahkan dengan imprimatur uskup. Nah, saya dapatkan itu dan kemudian saya hadiahkan pada Romo tersebut ya. Saya katakan, loh bagaimana kamu yang awam bisa menulis buku dan mendapatkan imprimatur uskup gitu. Ya, itu kesukaan saya mempelajari yang seperti itu. Ya, mungkin itu dulu dari perkenalan ini. Oke, Pak Budi. Mungkin kalau Bapak ngajar teknologi informasi, boleh saya jadi anak muridnya ya, Pak ya? Saya Jadi juga mitra. lulusan S1 Informatika, Pak. Oh, kalau sudah lulus jadi mitra aja. Oh, gitu. Siap, Pak. Siap. Oke. Kita sapa-sapa dulu ya, Pak ya. Iya. Halo teman-teman semua. Halo, ini ada yang baru masuk, Cetia, terus Tia, Ancio ini Guci, terus Celusia. Halo, shalom. Boleh dinyalakan yang kameranya teman-teman, mungkin yang baru masuk, biar bisa Pak Budi bisa melihat kalian, guys. Oh, halo Guci, nah itu masuk. Kasih hati sama Celusi, sange. Oke. Kita masuk ke pembahasan topiknya ya Pak ya. Topik hari ini itu kita berjudul Time Management and Balancing Priority. Jadi sebelum kita mulai ke tanya jawabnya, mungkin saya mau minta penjelasan dulu sih dari Bapak gitu Pak. Sebenarnya itu apa sih Time Management and Balancing Priority itu? Jadi mungkin Pak Budi juga punya beberapa sharing juga gitu. Boleh Pak diceritakan Pak? Ya, baik ya. Satu ayat yang mungkin nanti bisa kita renungkan, yaitu diambil dari Mazmur bab 90 ayat yang ke-12 ya. Mazmur 90 ayat yang ke-12. Yaitu dikatakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ya, kita semua diberi waktu 24 jam sehari ya. Jadi Anda dan saya sama-sama 24 jam, tidak ada yang lebih, ya tidak ada yang kurang. Nah, tinggal sekarang bagaimana kita itu memanfaatkan dan memaksimalkan waktu kita itu. Dulu saya juga merasanya itu pekerjaan ya padat gitu ya, dan rasanya kok ya sulit untuk bergerak atau untuk menghasilkan sesuatu yang lebih begitu. Tetapi satu kali saya membaca iklan duka cita ya dari seorang konglomerat Indonesia ya. Ternyata dia itu menjadi presiden direktur dari 138 perusahaan. Dan perusahaannya itu ya mempunyai cabang di seluruh Indonesia, itu luar biasa banyaknya. Terus saya berpikir dalam pikiran saya ya, bagaimana ya dia itu bisa memimpin 138 perusahaan. Sedangkan saya baru mengajar untuk 2 mata kuliah saja rasanya sudah pontang-panting gitu. Nah, jadi kemudian saya mulai belajar mengubah mindset saya ya. Saya berpikir bahwa mata kuliah itu anggap saja itu perusahaan saya gitu ya.
ya kecil-kecilan lah punya perusahaan gitu. Maka kalau cuma baru punya 2, sedangkan konglomerat itu punya 138, satu perusahaan itu ada yang mempunyai cabang sampai 38 di 38 kota Indonesia, ya kan, itu berarti kan dia punya perusahaan tuh gerainya berapa banyak kalau 138. Ya. Nah, terus kapan dia pernah datang di perusahaannya? Nah, terus bagaimana dia caranya memimpin? Ya kan? Berarti dia memimpin dengan sistem, bukan dengan kehadiran. Nah, disitulah mindset saya juga tercerahkan lagi ya dari saya menganalisa itu. Berarti yang dibutuhkan adalah bagaimana kita punya sebuah sistem kerja, ya, dan sistem itu yang akan mewakili kehadiran kita, ya, sehingga kita tidak perlu harus hadir di mana-mana setiap saat, tetapi kita bisa mendirikan perusahaan begitu banyak. Nah, jadi saya berpikir dengan menulis buku itu adalah satu buku itu sama dengan satu perusahaan. Ya, jadi satu buku itu, kalau buku yang saya tulis itu dicetak ulang ya selama ada satu buku itu yang sudah sampai ini tahun yang ke-21 dicetak ulang, ya. Itu kan berarti satu buku itu sama dengan satu perusahaan karena dia menghasilkan royalti ya setiap tahunnya. Nah, jadi anggaplah jadi saya sekarang sudah lebih unggul dari konglomerat itu karena saya punya 220 perusahaan. Jadi ya itu aja, saya cara berpikirnya, saya mencoba berpikir seperti itu ya. Jadi kan sebuah sistem, saya tidak perlu selalu hadir terus. Saya menuangkan pengalaman, pemikiran, pandangan saya dalam satu buku dan kemudian buku itu beredar dengan sendirinya. Ada yang buku rohani yang saya tulis itu sudah diserap sebanyak 26.000. Ya, jadi ada 26.000 orang terberkati dengan buku saya itu. Nah, itu untuk satu buku buku rohani pertama. Yang buku tentang IT yang saya tulis itu ada 6 judul ya. Itu satu judulnya itu sudah terserap hampir 1 juta kopi. Nah, jadi bagaimana Anda sebagai orang muda juga punya pemikiran atau pandangan ya yang bisa membuat Anda tidak istilahnya tidak hanya terpenjara pada situasi atau pekerjaan Anda. Saya juga sebagai dosen juga di kampus juga tidak bisa lari-lari kemana-mana dengan seenaknya begitu ya artinya. Tetapi dengan saya menulis buku itu bisa saya lakukan di malam hari dan kemudian saya serahkan kepada penerbit dan buku itu akan jalan dengan sendirinya. Ya, jadi saya harus menggunakan sistem. Jadi saya tidak usah harus jualan buku sendiri, tidak usah harus memasarkan sendiri, kulak kertasnya, kulak tintanya, cetaknya dan lain-lain itu semuanya saya serahkan kepada 84 penerbit itu. Nah, jadi dari 84 penerbit itu mereka yang bergerak ya ke toko-toko buku dan sebagainya ya, sehingga saya tinggal kontrol saja dari penjualannya. Nah, semacam kayak gitu. Ya, jadi itu dari sisi saya berpikir bagaimana mengelola waktu. Ya, jadi mengelola waktu dengan sistem. Nah, kita manfaatkan sistem yang sudah ada seperti saya memanfaatkan sistem penerbitan ya. Tapi juga bisa Anda kalau kita juga mau menciptakan sistem yang kita buat ya dengan cara kerjasama. Ya, jadi dalam menulis buku, wah kok 220 buku itu waktunya gimana, tidurnya kapan gitu ya. Nah, jangan salah, saya tidak seluruh buku itu saya tulis tunggal. Jadi dari 220 itu yang saya tulis tunggal sekitar 45. Yang lainnya saya tulis kolaborasi, kerjasama ya dengan mahasiswa saya, terus kemudian dengan mahasiswa S2, terus dengan teman-teman yang lain, ya. Jadi kolaborasi. Kadang-kadang saya cuma punya ide itu cuma 1 bab, tetapi karena saya kolaborasi dengan mahasiswa, dengan teman-teman yang lain, bisa jadi 1 buku, sehingga terbit lagi begitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya meratapi keterbatasan kita sehingga kita tidak bisa punya karya.
Terus kemudian juga saya juga kolaborasi untuk pembuatan sistem. Misalkan untuk software ya, pembuatan software. Nah, saya punya daya analisis yang kuat, kemudian saya kolaborasi dengan rekan-rekan muda yang mempunyai kecepatan dalam pembuatan program. Ya, dan kemudian ada lagi teman-teman yang mempunyai ketelatenan atau ya kecermatan untuk melatih orang. Jadi kan nanti kalau sebuah sistem pertama dianalisa, setelah dianalisa dibuat programnya. Ya, setelah dibuat programnya diterapkan. Nah, pada waktu penerapan itu butuh orang yang bisa menjadi instalator dan lagi yang menjadi pelatih dari SDM yang akan menggunakan. Nah, itu kolaborasi, kerjasama. Jadi jangan semuanya harus mau dikerjakan sendiri. Nah, itu saya sadari itu dari ketika saya merenungkan konglomerat itu, ya, bagaimana dia ya bisa punya 138 perusahaan dan dia sebagai presiden direktur. Nah, jadi bagaimana sekarang Anda lihat manajemen waktu Anda ya 24 jam itu Anda gunakan untuk apa saja. Saat ini yang saya cermati ya dari kegiatan saya itu ini sudah sangat mengkhawatirkan karena apa? Setiap hari saya membersihkan percakapan di WA grup saya itu menghabiskan waktu 2 jam sampai 3 jam hanya untuk menghapus. Ya, itu karena apa? Karena saya harus mencermati dulu mungkin ada yang penting ya. Tapi percakapan itu grupnya banyak sekali. Dan kita habis waktu karena kalau dulu sebelum zaman WA paling saya ya kalau mau ketemuan itu ada janjian. Sehingga kalau satu hari paling janjian dengan 2 orang itu saya rasa sudah cukup. Tapi hari ini ya kita tanpa janjian pun diajak bicara. Ya kan? Jadi grupnya itu bisa banyak sekali ya. Dan terutama grup di dalam persuan doa ya, grup-grup sosial dan lain-lain itu begitu banyak. Nah, saya juga mengamati ya dari grup-grup itu saya mengamati teman-teman itu setiap hari mencoba bercakap terus sekalipun nggak ada bahan. Hanya cuma hai gitu. Nanti ada hai gitu ya dan sebagainya. Jadi hanya menghabiskan waktu seperti itu. Kadang-kadang saya juga nggak habis pikir ya. Seharusnya kalau nggak ada topik, nggak perlu diciptakan topik gitu supaya hidup kita nggak gemuruh dan waktu kita nggak habis ya. Tapi orang serang seperti itu ya saya. Tapi kemudian terus berkeluh kesah bahwa hidupnya itu nggak berkembang, hidupnya nggak maju, hidupnya nggak ini, nggak itu. Nah ini paradoksial yang kita hadapi ya di dalam ya. Pergumulan. Oke, itu Albert. Ya memang sih Pak, mungkin aku juga kadang mungkin merasakan seperti kayak gitu ya. Waduh ini kayak chatnya banyak banget, segala macam. Terus kayak tadi yang katanya Pak Budi yang tentang satu orang memiliki berapa ratus perusahaan. Itu kalau dipikir-pikir, kalau misalnya kita tidak menggunakan sistem, menggunakan manusia biasa, itu berarti kita bisa 3 bulan sekali mungkin ya Pak ya, kita ke perusahaan tersebut. Nah, itu. Kalau Bapak 200 mungkin bisa setengah tahun sekali ya Pak ya. Iya. Nah itu kan kalau itu juga kapan ngeceknya gitu kan. Baru datang sambutannya banyak sekali dari karyawannya ya toh supaya nggak dicek. Nah, dialihkan yang lain. Ya, mestinya sebagai orang-orang muda ya Anda mesti perlu belajar sistem-sistem itu sehingga Anda mempunyai kemajuan yang jauh lebih pesat ya di era-era seperti kayak gini. Nah, memang godaannya banyak. Godaannya seperti tadi itu, teknologi, WA, dan sebagainya itu banyak sekali godaannya. Nah, tetapi bagaimana Anda bisa gunakan ini persekutuan ini itu sebagai sesuatu yang produktif. Contoh ya, kalau saya dulu juga, saya pikir ya, saya pernah diajak menjadi untuk memimpin sebuah organisasi sosial kemasyarakatan, yaitu Rotary Club. Saya nggak tahu, pernah dengar nggak Anda? Rotary Club. Di Surabaya besar, banyak. Nah, saya waktu itu direkrut, diajak, itu bukan cuma jadi anggota, langsung jadi presiden Rotary Club. Nah, saya pikir, wah,
saya ya enggak punya pengalaman, enggak punya apa, tapi enggak apa-apalah. Jadi presiden Rotary ya, tercatat di dalam buku sejarah Rotary ya sebagai presiden untuk klub Jogja Merapi ya di Jogja. Dan saya itu menjadi presiden diresmikan pada saat Rotary memperingati 100 tahun ya keberadaan Rotary di dunia waktu itu. Nah, jadi kan sangat bagus sekali ya momentum itu. Ya sudah saya beranikan saja ya toh. Nggak ngerti, nggak punya pengalaman ya, tapi beranikan saja. Karena apa? Saya berpikirnya kalau nggak berani lah mau kapan lagi gitu kan. Ya, besok-besok juga akan ini. Nah, itu sebuah kesempatan yang luar biasa. Saya belajar di Rotary ya, ketemu dengan para profesional dan usahawan dari berbagai kalangan ya, baik kalangan agama maupun kalangan usaha. Dan di situ terjadi, saya belajar bagaimana dialog, bagaimana ekumene ya dengan orang-orang itu. Dan kita bisa bersama-sama menggalang suatu kegiatan besar, yaitu pada waktu itu bisa bekerja sama. Para pengusaha-pengusaha senior itu mereka ya punya pengalaman lobby yang sangat luar biasa. Nah, saya terbantu oleh beliau-beliau itu sehingga bisa melobi dana sosial dari Jepang itu sebanyak 1 juta yen untuk melakukan operasi katarak bagi masyarakat yang tidak mampu. Nah, dari situ saya itu bisa mempunyai satu pengalaman dan kebetulan pada waktu itu saya juga sudah menjadi koordinator untuk pembaruan karismatik Katolik di tingkat Kevikepan Yogyakarta. Nah, jadi ada program-program istimewa yang kami juga satu padukan. Sehingga saya bisa menyatukan program-program kerja Kevikepan waktu itu ya karismatik dengan organisasi-organisasi seperti itu. Sehingga bisa menghasilkan suatu suatu capaian yang luar biasa ya. Dan saya juga bekerja sama dengan banyak dokter waktu itu yang menangani operasi katarak tersebut. Nah, dan juga jadi punya kenalan ya dengan orang-orang sosialis-sosialis lainnya ya yang bisa memajukan ya masyarakat dan umat gitu. Nah, jadi ini kalau kita berpikir ya dari satu segi itu adalah bagaimana kita bisa kolaborasikan kerja kita sehingga bisa punya hasil yang maksimal. Jadi jangan cuma kecil-kecilan. Nah, misalkan ya sekarang kalau Anda membaca ya seperti tadi Dr. Yohanes ya. Dr. Yohanes di mana nih? Nah, itu masih ada ya. Masih ada. Dr. Yohanes misalkan kan bisa melihat di Surabaya sudah ada SEP eksekutif. Ya, sekolah evangelisasi pribadi eksekutif, dan ada PUKAT ya itu untuk persekutuan usahawan kelompok usahawan Katolik ya itu PUKAT. Nah, profesional dan usahawan Katolik ya PUKAT. Nah, itu Ibu Suryani ya saya kenal beliau karena saya pernah diminta beri rekoleksi untuk PUKAT Surabaya. Nah, itu kalau Anda bisa menyatukan ya, Anda bisa lobby dan punya visi jauh. Misalkan Anda bisa buka klinik-klinik pengobatan untuk masyarakat ya dan sebagainya. Kolaborasi dengan mereka bisa menjadi pemodalnya ataupun ya yang investornya begitu. Nah, itu bisa menyediakan ya membuat klinik atau membuat rumah sakit kecil atau apa begitu. Nah, itu menjadi sebuah jalan karena Anda kolaborasi bersama dengan mereka. Mereka itu PUKAT itu mempunyai kegiatan salah satunya beasiswa sangat luar biasa. PUKAT Surabaya itu bahkan beasiswa untuk jurusan kedokteran. Mereka kalau nggak salah dengar waktu itu ya saya kalau nggak salah ingat waktu itu dia sharing ya, sudah 5 orang anak yang dibiayai untuk kuliah kedokteran ya dengan beasiswa dari PUKAT itu. Luar biasa sebenarnya. Nah, ini bagaimana kalau potensi-potensi pengusaha-pengusaha Katolik Surabaya itu bisa kamu ajak ya untuk sebuah visi yang luar biasa untuk menyediakan sarana kesehatan bagi masyarakat. Nah, hal-hal seperti itu ya, Anda sebagai orang muda masih kurang modal, tetapi Anda sebenarnya bisa punya kreativitas dan sebuah visi jauh panjang ke depan.
Nah, itu yang kemudian Anda tawarkan kepada mereka. Ya, jadi Iya, iya. itu ya, sebuah kolaborasi itu juga harus dibangun. Relasi dan kolaborasi. Oke. Iya. Relasi, kolaborasi. Ya. Iya. Jadi ya bagus sih, Pak. Saya dengan kolaborasi saya waktu itu 17 tahun yang lalu saya membuat persekutuan doa pengusaha dan profesional Katolik di Jogja, dan sekarang ini sudah berkembang ya. Kalau kami ngadain KRK khusus pengusaha dan profesional itu yang hadir sekitar 1.000 orang. Nah, gabungan dari mereka itu kemudian kami bergerak untuk menyelenggarakan pelayanan-pelayanan yang cukup bisa berdampak banyak gitu ya. Jadi seperti pengembangan kewirausahaan di Sendang Sono, di tempat wisata religius Sendang Sono ya, Gua Maria. Nah, itu juga dikembangkan ya dari para pengusaha. Terus kemudian mengembangkan sekolah-sekolah Katolik yang di pinggiran ya bersama dengan mereka dan sebagainya. Jadi kalau dilihat ya, jadi pelayanannya itu nggak membosankan, hanya cuma persoalan-persoalan doa gitu aja. Tapi coba bagaimana memikirkan membangun sekolah Katolik di pinggiran, bagaimana memajukan sentra wirausaha di Gua Maria itu, ya, dan sehingga umat Katolik di sana bisa survival, ya. Terus kemudian saya juga mengembangkan apa yang disebut dengan pengembangan ekonomi jemaat tahun 2002. Yaitu bekerja sama dengan para pengusaha-pengusaha dan profesional Katolik itu. Ya, jadi bagaimana mendorong supaya terjadinya sarana-sarana usaha bagi umat Katolik yang terbatas dananya. Waktu itu saya dengan tanam jamur. Nah, jamur itu tidak membutuhkan lahan yang banyak, 1x1 meter aja. Orang meninggal aja butuh 2x1 toh. Nah, ini jamur cuma 1x1. Jadi 1x1 ya, itu ditumpuk, dibuatkan tumpukan itu ada 10 tumpukan pakai bambu ya. Itu bisa untuk bisa untuk 100 bibit jamur. Nah, dari situ kemudian saya sosialisasikan. Nah, satu pembuatan itu untuk selongsong jamur untuk 100 bibit itu ya, itu butuh dananya itu 100.000. Nah, saya gerakkan para usahawan itu untuk membantu keluarga-keluarga Katolik yang terbatas ekonominya, itu dibantu Rp100.000 supaya setiap keluarga itu punya itu semua. Nah, setiap hari itu bisa panen. Ya, kalau dijual di pasar dapat 25.000, berarti 1 bulan keluarga-keluarga itu dapat tambahan penghasilan 750.000. Itu tahun 2002, 750.000. Ya, jadi mereka bisa mengalami kemajuan ekonomi. Terus jamur yang kecil-kecil dimakan supaya mereka sehat, karena itu jamur mengandung antioksidan sehingga dia menjadi lebih sehat. Terus kemudian tidak kolesterol karena antioksidan tinggi ya, dan tidak mengalami darah tinggi ya. Jadi masyarakat kecil itu kan mereka karena tidak punya uang yang cukup, mereka banyaknya makan gorengan. Nah, gorengan itu minyaknya kan minyak jenuh. Nah, itu kolesterol dan itu bisa berdampak pada tekanan darah tinggi. Nah, dengan mereka diberi makan jamur, itu kolesterolnya bisa turun. Ya, karena kolesterol dalam tubuh diserap oleh jamur itu, kemudian dibuang. Ya, saya tidak tahu, ini Dr. Yohanes mestinya lebih bisa menjelaskan ya, tentang antioksidan itu. Tapi kalau dulu itu penjelasannya begitu. Ya. Nah, sehingga saya sosialisasikan. Terus saya dengan teman-teman pengusaha belajar membuka pasar. Yaitu apa? Nah, ini kan jamurnya makin banyak yang jualan. Nah, kalau makin banyak, maka teori ekonomi kan turun, harganya drop. Nah, supaya harganya tetap bagus bagaimana? Kami sosialisasi di semua paroki, kalau mau ada pertemuan, makanannya harus pakai jamur. Nah, karena jamur mengandung antioksidan. Nah, kami nganukan di situ. Akhirnya romo-romo paroki itu menganjurkan, pokoknya kalau dewan rapat, kalau umat rapat, semuanya harus makannya pakai jamur. Nah, supaya apa? Ini jamur yang tadi ditanam oleh umat ini juga terserap. Kemudian kami sosialisasi ke penjual nasi kuning
kucing. Pernah dengar ya penjual nasi kucing di Jogja itu nasi dibungkusi kecil-kecil. Ya, pernah, Nah, Pak. itu terus dikasih jamur. Nah, minta dikasih jamur. Nah, jadi di situ kami sosialisasikan. Jadi jadi kelihatan kayak ayam karena kan malam-malam nggak kelihatan yang remang-remang. Jadi lihatnya wah ini lauknya banyak gitu. Nah, Iya, jadi iya. harganya murah gitu ya. Nah, terus kemudian kami sosialisasikan lagi ke restoran-restoran Teochew, kita cari itu. Jadi kita bantu bukakan pasar supaya umat yang menanam itu nggak frustasi karena jamurnya terserap dengan baik. Nah, itu sudah bisa membantu keluarga-keluarga itu. Nah, bagaimana waktu saya di usia itu ya, tahun 2002 itu berarti saya usianya sekitar 32 tahun ya. Saya berpikir sampai ke sana gitu. Bagaimana memajukan ekonomi umat ya dan sebagainya itu dengan cara-cara yang sistematis seperti itu. Ya. Iya, iya. Itu suatu sharing yang sangat memberkati sih. Maksudnya mungkin di antara kita mungkin juga nggak ngerti kadang di luar itu kayak peluang-peluang yang bisa terjadi itu apa. Saya Iya, sendiri juga sekali. baru dengar kayak gini gitu. Jadi kalau dapat peluang kayak gini tuh kayak seneng banget gitu ya. Iya, coba aja kolaborasi ya dengan teman-teman itu sub eksekutif pengusaha itu ya mereka. Saya di Jogja 6-7 tahun yang lalu membuat sub eksekutif. Waktu saya menjadi koordinator BPK KAS waktu itu, saya membuat sub eksekutif, tapi saya tidak hanya membuat satu. Kalau di Surabaya hanya ada satu. Seharusnya pada umumnya itu di Indonesia satu keuskupan satu sub eksekutif. Tapi karena saya melihat demografinya KAS, maka saya membuat sub eksekutif itu di Semarang dan di Jogja. Di kota Semarang dan di kota Jogja. Terus kemudian 3 tahun kemudian menyusul di kota Solo. Nah, jadi saya bisa mewadahi para eksekutif dan pengusaha Katolik ya. Nah, setelah mereka itu mengikuti pembekalan SEP itu, hati mereka bisa lebih bergerak dan diajak untuk bersatu memikirkan hal-hal yang tadi ya, yang tidak pernah terpikirkan bagi banyak orang. Nah, di situ saya bisa memberi visi. Nah, 2 tahun yang lalu saya membuat SEP eksekutif muda. Nah, ini orang-orang muda saya kumpulkan yang mau berpikir menjadi seorang eksekutif ke depan, ya. Saya adakan SEP khusus untuk mereka. Nah, ini sudah 2 angkatan dan itu mereka saya kolaborasikan dengan SEP eksekutif. Jadi mereka yang eksekutif muda ini yang belum punya modal, tapi yang sudah punya modal ini tidak punya daya untuk bergerak lagi. Nah, ini saya pertemukan pada saat bab 5 itu kalau Anda pernah ada yang ikut CAP ya, bab 5 itu adalah berteman. Nah, di situ bertemannya itu saya bukan simulasi satu kelompok kecil gitu aja ya, cuma pura-pura berteman itu gimana nerapin dari teorinya bab 5-nya itu. Tapi saya pertemukan, jadi saya datangkan pengusaha yang senior datang untuk berteman dengan mereka. Saya buat yang SEP eksekutif muda itu, peserta muda itu, ayo cepet-cepetan kamu harus punya teman sebanyak berapa nanti pada akhir dari sesi ini. Nah, jadi mereka berusaha berteman dengan orang-orang yang senior-senior itu. Salah satunya anak saya juga ikut yang waktu itu dia SEP eksekutif 1 ya. Dia berusaha untuk berteman dengan pengusaha-pengusaha senior. Hari ini karena dia bidangnya arsitektur, dia masih kuliah, tapi hari ini dia sudah diikutkan dalam pembangunan gereja paroki kami, yaitu gereja paroki Albertus Santo Albertus Cetis ya. Itu di Pugar. Nah, pengusaha-pengusaha senior itu yang pegang. Nah, kemudian dia karena sudah ada perkenalan ya dalam SEP eksekutif itu, kemudian dia cocok dengan anak saya, tahu cara kerjanya dan sebagainya, direkrut. Nah, setelah itu dia juga mulai sekarang ini diberi kesempatan magang di perusahaannya. Jadi kan itu terus jadi perkembangannya jadi lebih bagus. Nah, saat ini saya di Indonesia saya juga mulai berpikir bagaimana
kita jadi mengkolaborasikan anak-anak muda secara nasional itu dalam pengertian untuk membangun usaha bersama. Coba bayangkan kalau Anda ini ya SMTB ya nih ya. Nah, Anda dengan misalkan bisa kerjasama dengan Hope di Malang ya, bisa kerjasama dengan Rema di Jogja, Viniade di Jogja ya, atau Domusde di Jogja ada 3 itu ya. Terus kemudian bisa kerjasama dengan di Pontianak, di Makassar ya, dan sebagainya. Dan kemudian Anda bisa menggalang satu sistem distribusi. Wah, itu luar biasa sekali. Ini kekuatan anak muda yang tidak pernah dipikirkan orang. Dan ini sedang saya diskusikan terus dan ya saya coba cari terobosannya seperti apa. Nah, saya juga sudah waktu ini merintis ya. Nah, jadi dari anak saya itu karena dia bidang arsitektur supaya dia punya pengalaman. Waktu liburannya kemana gitu. Nah, saya bilang, kamu liburan di Bali, Pak, ke Bali sama Lombok. Ya, saya kontak dengan teman dari BPK Denpasar, ya, waktu itu Pak Leo almarhum, ya, itu beliau ketua BPK-nya, dan dia bidangnya kontraktor. Nah, jadi anak saya itu tinggal di rumah Pak Leo, dan kemudian ikut beliau kerja arsitektur di Bali sampai Lombok. Ternyata luar biasa ya, Pak Leo ini dia menangani pembangunan rumah-rumah dari orang-orang ada yang dari Kanada, ada yang dari Australia, ya dari mana-mana begitu. Dan ternyata kebutuhan atau bentuk arsitekturnya dari rumah-rumah dari orang-orang ini itu berbeda-beda semua. Anak saya selama hampir 1 minggu ya magang dengan Pak Leo almarhum itu kagum sekali, dan disitulah dia punya perkembangan yang bagus. Terus kemudian liburan berikutnya saya kontak ya koordinator BPPG dari Pontianak. Nah, beliau di sana juga sebagai kontraktor arsitektur membangun gereja-gereja ya, khususnya adalah untuk di bagian tabernakel. Tabernakelnya konsepnya bagus-bagus di sana. Ada yang konsep matahari, ada yang karena sang timur ya, jadi matahari, terus apa dan sebagainya. Terus ada yang model ada kerupnya, ada apa dan sebagainya, itu luar biasa. Ya, jadi anak saya jadi punya pengalaman dalam pembangunan gereja itu seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu ya. Nah, ini terus kemudian saya bicara dengan beliau-beliau itu ya, bagaimana kita bisa terjadi kolaborasi secara nasional. Jadi jangan secara nasional itu hanya untuk melahirkan sebuah konser rohani saja, tetapi ini pekerjaan ini kalau bisa ya terkolaborasikan hebat sekali. Ya. Jadi jejaringnya kan di setiap kota ada nih, dari Keuskupan Sibolga sampai Jayapura loh. Kekuatan kita ada di sana. Nah, saya tantang dan saya ajak juga, ya toh, kalau Anda mau ikut berpikir bersama tentang hal itu, ayo kita wujudkan. Ini kan luar biasa. Ayo teman-teman, SMTB, ayo. Ayo kita bisa ikut. Ayo mumpung nganggur. Nah, ayo C, siap. Pikirkan apa gitu ya toh. Jadi bisa membangun bersama. Mungkin ada kenalan bedah plastik di Bali. Nah, bisa saja. Dicari ya. Kalau nanti kontak-kontak pasti ada. Saya rasa kok mesti ada. Nah, bisa itu saya magang di situ. Iya, bisa. Makanya mumpung ya Anda harus berpikirnya, cara berpikirnya gitu. Sekarang ini harus bisa menembus batas ya. Jangan cuma di kelompok kecil saja terus. Ya, jadi kalau kelompok kecil ya cuma ya gini ya, tapi nggak bisa berkembang jauh ya. Ya. Berarti kita PDM PKK ini harus diperluas lagi, guys. Iya, diperluas lagi. Kita harus mencari relasi-relasi yang baru ini. Iya, jadi kan Anda bisa apa ya istilahnya ini pada saat yang sama ini ya, saya sedang ceramah ya di Hidup TV. Nah, jadi bulan Kitab Suci Nasional nih, 5 menit lagi saya ceramah, ya toh. Nah,
tapi saya ada di sini gitu kan. Nah, jadi menarik juga kan, ya. Nah, itu saya buat kolaborasi hari ini ya, dengan di Hidup TV itu saya kolaborasi dengan rekan dari Kupang, ya, kemudian Makassar dan Lampung. Ya itu, coba kalian harus mulai berpikirnya dari sisi itu ya. Apapun pekerjaan Anda hari ini tidak apa-apa disyukuri, tetapi kita juga harus berpikir untuk jauh ke depan, lebih luas. Saya bersyukur ya dalam konvensi daerah, saya nggak ngerti apakah Anda ikut mendaftar dan ikut serta ya. Konvensi daerah kali ini itu merupakan sejarah yang luar biasa. Karena apa? Dicapai dalam tahapan ya selama 3 tahun. Saya juga sampai terharu karena penglihatan Ibu Yudi tentang terjadinya Pentakosta baru bisa terwujud dalam situasi seperti ini gitu ya. Nah, anak-anak muda dari lima keuskupan ya, mereka berkolaborasi membuat sebuah konvensi daerah. Ini merupakan satu pemikiran yang ke depan ya, bagaimana evangelisasi, gerbang evangelisasi atau penginjilan di dunia digital dimulai. Nah, mereka mencoba untuk mengkolaborasikan ya secara intens dari 5 kota. Ini adalah suatu embrio awal ya, karena setelah terjadi kolaborasi ini ke depan visi kolaborasi kerja itu akan terjadi. Tapi kalau kita tidak mulai dari titik iman yang sama dan kita mempunyai kolaborasi bersama dalam iman, kita tidak punya pijakan yang kuat. Ya, seperti kalau kita dialog dengan agama-agama yang lain, karena kita tidak punya dasar yang sama kan, jadi kita juga kan sulit untuk menjalin sebuah kolaborasi yang kuat. Nah, kalau kita sudah punya titik iman yang sama, nah itu satu pijakan yang luar biasa yang seperti Yesus katakan, orang membangun di atas batu, ya bukan di atas pasir. Nah, jadi di atas batu ini pengkristalan iman ini. Nah, banyak orang yang selalu berpikir ya bahwa ngapain saya ikut kegiatan rohani kenceng-kenceng gitu ya, kuat-kuat tapi enggak ini. Ya karena banyak orang ikut kegiatan rohani cuma berhenti sampai di situ. Sehingga akhirnya dia merasa enggak berbuah banyak ya, enggak bermanfaat apa-apa gitu. Nah, tetapi juga ada sementara orang inginnya langsung berbuah, jadi langsung bertindak ke sana, tidak membangun dulu basis dasar yang kuat. Akhirnya dia tidak punya pijakan. Ketika kita berhadapan dengan rekanan tuh hanya isinya ya amarah dan sebagainya, karena pasti akan dihadapkan kok namanya orang bisnis itu ada kita menghadapi orang-orang nakal. Ya, tapi kalau kita punya basis iman yang kuat ya bahwa ketika kita dinakalin sama konsumen atau apa, itu merupakan satu kita pandang secara rohani, ini hanyalah suatu ujian iman saja, maka kita tetap bisa bertindak sabar dengan baik dan sebagainya. Bisnis kita makin maju, naik kelas. Ya, tapi kalau kita tidak punya basic yang kuat itu kan kita akan serbu dia ya, kita juga akan semangatnya itu selalu melawan, sifatnya mau menghancurkan dan sebagainya, malah kita hancur sendiri. Dan itu juga kalau kita pelajari ya ilmu Daichi dari Tiongkok itu ya, senam Daichi itu kan begitu. Kalau kita melawan itu ada daya baliknya, fisika itu daya pantulnya itu lebih besar dan itu lebih menghancurkan kita. Iya. Nah, jadi ya itu tadi kalau kita literasi kita luas dan banyak ya kita bisa mengatasi itu enggak kesulitan. Oke, Pak. Ya, Iya, mungkin Pak. lain ayo. Ya, ini ada pertanyaan di kolom chat, Pak. Iya. Pak Budi, boleh bagi tips kalau pas kerjasama terus dicurangin atau trust issue sama orang lain gimana ya? Karena kadang dalam dunia bisnis kenyataan versus realita itu kadang suka beda. Jadi malah agak susah untuk memberi kepercayaan sama orang lain atau partner yang baru dikenal. Ya,
Maka dari itu kan kita satu ya cari partner itunya yang punya dasar yang sama. Maka kalau Anda mencari partnernya itu dari SEP eksekutif itu tadi ya, mereka sudah punya dasar iman itu ya, dan di SEP eksekutif itu kan sudah digodok sedemikian rupa ya oleh Bu Yudi, oleh teman-teman di sana semuanya itu ya. Dan nanti belum lagi ada retretnya ya. Dan saya kasih retret untuk eksekutif Surabaya sudah 2 kali. Ya berinteraksi dengan mereka dan mereka banyak sekali yang mengalami pertobatan. Tetapi juga mereka belum sadar perlunya kolaborasi. Dan ketika saya diundang, saya kisahkan bahwa Anda jangan hanya berhenti dalam membentuk pijakan yang sama, tetapi juga harus mulai membangun jembatan kolaborasi. Karena ketika sudah punya basic iman yang sama, itu kolaborasinya lebih baik. Dan umumnya ya di Yogyakarta kita terbentuk sekarang ini dalam situasi pandemi, kami terus kemudian membentuk apa yang disebut dengan pasar online karismatik ya, melalui WA Group. Itu pesertanya begitu banyak, ratusan orang saling memberkati satu sama lain. Nah, disitulah kita bisa hidup. Dan satu dan yang lain saling menjaga bisnisnya. Dan ya ada yang nggak punya barang, ya dikontak sama teman-teman. Ini aku punya barang, kamu jadi resellernya mau nggak? Harganya segini, ya ini. Dia bisa hidup, ya bisa berkembang. Nah, itu yang saya buat, pengalaman saya seperti itu. Jadi ada basic yang sama sehingga akhirnya kita juga kerja itu juga tenang dan nyaman ya. Dan biasanya kalau kita itu sudah mulai dengan SEP dan CAP itu kan mereka sudah selain mereka punya basic karismatik ya, karena kan dibuka dengan retret hidup baru dalam roh. Nah, mereka sudah mengalami pencurahan roh. Nah, disitulah mereka menyadari dan mereka punya semangat yang sama. Sehingga ketika orang bekerja punya semangatnya itu sama ya, ini ya, nggak timpang jalannya ya. Jadi jalannya nggak timpang karena semangatnya kan sama kuatnya nih. Kalau Anda yang satu semangat, yang satu nggak semangat itu kan timpang jadi jalannya. Nah, ini punya semangat yang sama karena sudah mengalami hidup baru ya. Nah, setelah itu mereka ya ada modul yang bersahabat itu ya. Nah, saya ada jualan tuh ya, bantu istri saya yang nganter ini ada yang beli face shield itu ya loh. Nah, beli 2 harganya 2 itu waktu itu jual kan dia beli yang bagus ya, jadi harganya 78.000 dua face shield itu. Nah, kemudian saya antar ke sana. Dia bayar 100.000. Saya mau kasih kembalian 22.000. Dia bilang, aduh Pak Budi sudahlah dibawa aja, Pak Budi sudah jauh-jauh ke sini nganter itu bensinnya berapa, anunya berapa. Ya, jadi sahabat itu selisih 22.000 itu bawa saja. Coba kalau kita itu hanya tidak ada persahabatan, ya selisih 500 itu bisa pecah loh. Ya, isunya bisa kemana-mana, makan duit orang lah, apalah macam-macam kan begitu ya. Tetapi sahabat selisih 22.000 bawa aja. Nah, ya, jadi itu bagaimana Anda bisa membangun sebuah kolaborasi bisnis dengan satu persahabatan. Ya. Ayah saya juga begitu ya. Ketika ayah saya mau beli motor di Semarang ya, itu kemudian beli di tempat temannya. Nah, padahal kan saya juga carikan dealer untuk beli motor itu ya, spesifikasinya dikehendaki ayah saya. Sama yang di tempat teman ayah saya itu selisih 250.000. Saya bilang, "Pak, itu kemahalan 250.000. Beli di sini aja. Lebih hemat 250.000." Ayah saya mengatakannya apa? "Enggak apa-apa, dulu waktu papahmu ini hidup susah, dia yang tolong papa. Hari ini dia hidup susah, gantian papa tolong dia." Ya, sebuah persahabatan, selisih 250.000 itu adalah sebuah kerinduan untuk menolong, untuk membantu. Ya, tidak ada ucapan orangnya ginilah, kemahalan lah, apalah, macam-macam. Coba kalau nggak ada persahabatan, selisih 500 rupiah, udah jadi ribut besar. Ya. Nah, di pasar online karismatik di Jogja yang kami rintis ya selama masa pandemi ini, luar biasa mereka saling memberkati.
Ya, beli gado-gado harga 15.000, ya, beli 2, 30.000, diantar pakai ongkos kirim, yaitu 7.500. Orangnya datang, yaitu masuk dulu sini istirahat panas-panas di luar, yaitu minum dulu, ini pulang dibawain roti Mandarin, harga roti Mandarinnya 100.000. Gimana itu? Caranya bisnis gimana kalau begitu? Ya, jadi ini karena persahabatan. Ya, jadi jualan gado-gado 37.500, ya, pulang dibayar 37.500 ditambahin roti Mandarin, ya, harganya 100.000. Nah, ya, jadi dan mereka tidak ada keluhan dan kegembiraan aja yang terjadi setiap hari. Wah, ini kita ya satu sama lain mau beli ini, beli itu, apa saling memberkati. Oke, Pak. Apakah Celusi sudah jelas? Ini kata Celusi. Ya, benar juga, Pak. Orang yang mencurang-curangin itu, yang mencurang-curangin saya itu imannya bukan kepada Kristus. Kenapa baru paham sekarang? Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Pertanyaannya berasal dari Rahel Maudi. Gimana time management yang baik untuk membagi urutan prioritas? Ya. Balance atau enggaknya gitu, Pak. Ya, jadi prioritas itu kan bisa dilihat dari penting tidaknya, bisa dilihat dari yang mana yang cepat diselesaikan dulu, terus dilihat dari dampaknya dan sebagainya ya. Jadi, nah orang seringkali itu teori prioritas itu hanya berdasarkan yang mana yang datang lebih dulu, ya, permintaan mana, itu satu. Yang kedua, ya, seringkali terus bingung sendiri antara Tuhan, keluarga, pekerjaan dan pelayanan, terus hobi gitu ya, itu bingung juga gitu ya. Karena pemahaman kita mungkin perlu ditingkatkan untuk hal literasinya itu. Jadi begini ya, yang pertama, prioritas pertama Tuhan. Artinya apa? Kalau kita itu enggak taat sama Tuhan, kita juga enggak memberi prioritas pada sabda-sabdanya, berarti kita juga enggak akan bisa menjadi seorang profesional yang baik gitu ya. Contohnya kalau saya takut akan Tuhan, ya, Tuhan sebagai prioritas, maka kalau saya jualan makanan, saya tidak akan kasih itu makanan isinya banyak micin, ya, dan juga banyak saya menggoreng dengan minyak yang jenuh, ya, dan semuanya nggak sehat gitu makanannya. Nah itu kan bisnis saya tidak akan lama. Ya, bisnis saya tidak akan lama dan setelah itu saya dicap di mana-mana bahwa bisnis saya tidak sehat. Saya habis semua. Itu kan hanya satu hal ya, karena saya tidak prioritas Tuhan. Jadi prioritas Tuhan itu nomor satu, bukan berarti terus kita harus melayani orang di mana-mana gitu ya. Bukan seperti itu. Jadi prioritas Tuhan adalah itu. Yang kedua keluarga. Nah keluarga ini kan sebagai perwujudan ya dari kehadiran Tuhan juga sebagai gereja ya. Gereja kecil paling kecil adalah keluarga dan itu adalah tubuh Tuhan. Nah, bagaimana kalau kita memprioritaskan Tuhan, maka kita juga harus memelihara tubuhnya. Tubuh paling kecil adalah keluarga. Nah, keluarga itu jangan dianggap sebagai sebuah beban ya, tetapi sebuah sarana untuk kita berkembang. Nah, kita pun juga punya orang tua, kita belajar ya bagaimana merawat mereka supaya apa? Ke depan juga anak-anak kita akan melihat ya, oh papa mama juga merawat emak engkong. Ya, jadi dia juga ke depan ya ketika kita tua juga mereka akan merawat kita. Ketika kita nggak mau merawat orang tua kita, nggak mau punya perhatian pada orang tua kita, jangan salahkan kalau ke depan anak kita juga itu. Kenapa? Karena dia belajar dari kita. Ya, jadi dedikasi kita ini akan dicontoh oleh mereka. Nah, kalau sekarang orang tua kita yang salah, ya, orang tua kita dulu ya, misalkan orang tua kita nggak merawat ya orang tuanya lagi yang dulu ya, apakah kita mau contoh mereka? Itu keputusan kita. Ya, kita sudah hidup baru di dalam roh. Apakah kita akan melanjutkan pembalasan demi pembalasan atau kita akan menghentikan itu dan membuat sebuah dimensi baru dalam hidup kita. Ya. Nah,
Kalau orang tua kita dulu seperti itu, kita berbalas yang baik, kita mau merawat mereka, maka kita sudah memutus rantai luka batin itu, ya, dan kita pun juga akan mengalami sejahtera. Nah, itu latihan di dalam keluarga yang akan nanti mewujud di dalam pekerjaan. Ya, jadi kalau kita punya keluarga, ya kita harus akrab-akrab dengan mereka sehingga kita bisa berbagi. Contoh sekarang orang tua saya ada di Semarang, ya, dan mereka juga sekarang ini butuh perhatian dari anak-anaknya karena ya ada sakit, ya. Nah, saya ada di Jogja. Bagaimana? Saya harus Semarang Jogja terus berkali-kali kan nggak mungkin. Jadi saya ya akrab dengan kakak saya dengan adik saya sehingga kakak saya dan adik saya yang lebih banyak merawat karena mereka ada di Semarang, ya. Nah, tentu saja saya juga harus berpikir, untuk itu saya juga harus ambil bagian di dalam partisipasi perawatan itu, ya. Jadi nggak usah sampai diminta, sampai dirasani, ya toh. Ya, saya harus berinisiatif, ya. Sama koko saya bilang, ya, kamu sudah banyak waktu yang kamu habiskan untuk menunggui saya urun yang ini. Mungkin nggak seberapa dibanding dengan waktumu yang habis, tapi ya ini saya ambil bagian di dalam kita bersama-sama merawat. Nah, itu inisiatif. Nah, itu kan belajar. Kita belajar bagaimana kita punya inisiatif. Ya. Nah, itu dari keluarga. Maka keluarga itu juga dengan demikian, ya, saya juga tidak sampai semua kita itu ya merasa terbeban gitu ya dengan keluarga. Kita bisa kerjasama satu sama lain, ya, dengan sanak keluarga. Itu kalau kita bisa rukun dan baik, karena kita memprioritaskan Tuhan. Nah, kemudian Tuhan juga memberi penghidupan lewat pekerjaan kita. Ya, nah, bagaimana kita bisa menata ini pekerjaan itu? Maka satu hal ya yang kita perlu prioritaskan pertama adalah apa? Menambah literasi, menambah pembelajaran kita. Nah, banyak orang itu tidak belajar lagi. Jadi literasinya terbatas, nggak membaca lagi, maka akibatnya apa? Pekerjaannya juga hanya gitu-gitu aja, jenuh, pontang-panting tiap hari, tapi nggak nambah-nambah. Ya, nggak bisa berkembang-berkembang. Nah, maka Anda harus punya prioritas, itu adalah membaca. Dengan membaca Anda tahu sistem manajemen, cara, pola, teknologi, sarana yang lain yang bisa membantu dan menyederhanakan pekerjaan kita. Ya, sehingga waktu kita juga nggak habis dengan pekerjaan-pekerjaan kita itu. Ya, jadi seperti saya sebagai dosen, ya, saya juga kadang-kadang juga kepingin menerima perutusan ke luar gitu ya, supaya bisa refreshing. Nah, kadang-kadang kan juga terima permintaan perutusan untuk memberi retreat atau apa ya, itu juga jadi refreshing. Tapi itu hari Jumat kan berangkatnya. Retretnya mulai Jumat sore, Jumat siang saya harus terbang. Nah, padahal saya sebagai pegawai, saya juga harus berkantor sampai Jumat sore. Ini bagaimana caranya? Kan gitu. Nah, saya pelajari saja ya bahwa ternyata dosen punya kesempatan untuk cuti, ya. Nah, selain itu apa? Nah, ada hal-hal yang kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi. Nah, itu aja saya pelajari itu dan saya siapkan, ya, dan akhirnya saya bisa menggunakan semuanya itu dengan baik, ya. Nah, terus kemudian sarana-sarana cuti dan sebagainya juga tidak sampai habis. Saya itu masih punya cuti besar, ya. Jadi kalau jadi dosen tuh enaknya, ya, makanya banyak sarjana baru itu nggak mau jadi dosen, ya. Itu keliru besar menurut saya, ya. Paling enak tuh jadi dosen. Kenapa? Dosen itu kalau sudah mengajar selama 5 tahun, ya, itu punya cuti besar. Cuti besar itu 6 bulan. Oh, asik enggak? Cuti besar 6 bulan tetap digaji loh. Asik. Nah, itu untuk apa? Untuk refreshing dan mencari pengalaman-pengalaman. Jadi kami sebagai dosen juga boleh 5 tahun sekali, ya. Terus kemudian nanti selama 6 bulan itu saya kerja di perusahaan-perusahaan lain, ya. Jadi saya tetap digaji dari kampus dan saya juga bisa dapat gaji dari perusahaan. Untuk apa? Saya dapat pengalaman dan pengetahuan.
Ya, jadi 6 bulan loh. Nah, itu tiap 5 tahun. Nah, saya kan kalau itu tiap 5 tahun dapat 6 bulan libur kan asik nggak? Ya. Asik, Jadi Pak. seringkali kan Anda kerja cuma pikiran ya dengan 12 hari cuti ya. Padahal Ya. Anda dikasih cuti itu banyak. Di Indonesia itu cuti kerja itu paling banyak loh seluruh dunia. Nggak percaya, coba dihitung. Kerja setahun ya, Anda itu dapat libur hari Minggu, 52 hari Minggu. Dapat lagi libur 52 hari Sabtu. Udah 104 ya, 104 hari libur. Ditambah 21 hari libur nasional. Berarti kan sudah berapa? 104 tambah 125 hari. Ditambah 12 hari cuti. 137. Ya, 137 dibagi 30 hari. Berarti berapa? 1 tahun itu Sekitar kerjanya 3,5 bulan. Nah, kerjanya cuma 8 bulan, gajinya itu ya 13 bulan. Oh, luar biasa enggak? Ya, di Indonesia itu. Ya, jadi kenapa kok investor-investor itu merasa berat ya masuk ke Indonesia? Karena apa itu tadi? Dia kalau bayar gaji pegawai itu kerjanya 8 bulan, gajinya 13 bulan. Kan yang 1 bulan THR, ya kan? Ya. Nah, itu 13 bulan. Nah, sekarang bagaimana Anda memanfaatkan waktu-waktu libur itu? Sabtu libur, Minggu libur, ya, dan ada hari libur nasional, 21 hari, kemudian 12 hari cuti. Nah, itu kan ya bisa kita kelola, sehingga kita punya kegiatan-kegiatan itu produktif. Coba aja dikelola waktu-waktu itu Anda lihat ya, yang paling banyak nanti kan akhirnya saat ini waktu Anda yang hilang paling banyak adalah untuk WA group. Iya. Itu penelitian saya selama ini ya. Nah, terus kemudian ya Anda jangan lupa ada hobi ya setelah pekerjaan ya, ada hobi yang harus Anda pikirkan. Hobi itu artinya apa? Pengembangan diri. Jadi jangan terus bukan berarti bahwa hobinya itu hanya bulu tangkis. Ya. Anda kalau bulu tangkis terus sejak kecil sampai sekarang cuma bulu tangkis. Kenapa kok tidak mengenal yang lain? Ya, jadi kalau dulu punya hobi bulu tangkis ya. Karena Anda kan bukan mau menjadi atlet. Kalau Anda mau jadi atlet berarti hobi itu sudah menjadi pekerjaan. Ya, tapi kalau hobi itu untuk pengembangan diri, kenapa tidak berani untuk mencoba yang lain? Nah, itu untuk latihan apa? Latihan Anda beradaptasi sebenarnya. Beradaptasi dengan zaman. Nah, untuk beradaptasi dengan hobi saja Anda tidak berani, apalagi beradaptasi dengan zaman. Zaman terus berbeda, zaman terus bergerak. Ya, jadi bagaimana Anda bisa latihan? Saya coba macam-macam. Saya bisa bulu tangkis, bisa sepak bola, bisa tenis meja, bisa tenis, ya, terus bisa juga yang lain. Bahkan jadi saya pernah jadi pembina dance di kampus. Ya. Nah, terus jadi pembina dance gimana? Saya juga nggak anggap itu sebagai sebuah beban ya, tapi saya jadikan hobi saja. Wah, ini hobi baru nih, bisa ngedance ini ya. Badan saya besar, tambun, tapi bagaimana nih ngedance Korea gini ya. Nah, terus kemudian saya pelajari dance Korea itu, terus kemudian saya kolaborasikan dengan dengan tari-tari dari keraton, dari Jawa ya. Nah, terus kemudian saya pelajari itu, kemudian saya kolaborasi dengan teman dosen dari Institut Seni Indonesia bagian tari. Nah, saya minta tolong dia untuk membuat sebuah kreasi baru, memadukan dance Korea dengan tari tradisional. Nah, terus kemudian dari situ saya membuat pagelaran. Ya, pagelaran dance ya di Ambarukmo Plaza ya, dan bisa menyerap donasi sebesar 800 juta. Nah, harusnya Anda berpikirnya caranya gitu ya. Jadi jangan, saya itu enggak suka dance ya, terus kemudian saya ini enggak pernah main dance, terus kemudian ya saya enggak mau, saya enggak suka, saya enggak hobi, saya enggak apa. Ya, enggak aja berkembang. Tapi ketika saya ditugasi oleh Pak Rektor untuk jadi ya pendamping dance waktu itu, ya saya coba pikirkan bagaimana memajukan mereka. Terus kemudian saya pelajari macam-macam itu, dan akhirnya saya jual skenario ke pengusaha di Jakarta. Jadi skenarionya itu adalah tentang dance with mask ya, jadi dance dengan topeng.
Ya, temanya itu dan isinya adalah filosofinya. Kita tuh sering pakai topeng-topeng kehidupan, ya. Tetapi sejatinya, ya, kita pengen jadi kayak orang Jepang, ya. Terus jadi pakai potongan rambutnya, ya, gaya-gayanya gaya Jepang, pakai kimono, pakai apa. Tapi sejatinya aku Indonesia. Nah, terus saya minta sama teman saya itu untuk merancangkan koreografinya, ya. Terus saya jualan skenarionya itu ke Jakarta, dapat sponsor besar-besar. Nah, terus kemudian itu skenarionya luar biasa ya. Jadi mereka narinya pakai kimono. Nah, pada bagian titik akhir kimono itu dibuka, dilempar ke atas. Nah, waktu mau dilempar ke atas itu kan mereka kimono dibuka dulu ke belakang. Nah, cewek-cewek itu mahasiswi ya yang main tuh sininya kan bahunya putih-putih semua. Wah, itu jerit-jerit semua itu di penontonnya ya, semall itu ya. Wah, itu hari itu menurut pengelola mall ya, yang hadir memenuhi mall itu sekitar 10.000 orang. Ya, jadi luar biasa sekali. Wah, itu histeria ya. Wah, itu dimainkan di situ ya, wah, digerak-gerakkan gitu. Terus itu dengan caranya itu teman saya tuh ahli tari itu hebat sekali ya. Dia bisa melepas kimono itu dilempar ke atas red gitu ya dengan cepat gitu. Semua orang lihat kimono yang terbang ke udara itu ya. Semua orang kan mau melihat ini pelan-pelan ya turunnya mata ini ya karena akan melihat sesuatu yang tak berpakaian gitu. Nah, ternyata para penari itu semuanya sudah kan mereka dalamnya udah pakai pakaian serimpi ya. Sejatinya aku Indonesia. Jadi ketika kimono itu dilepas ya, sejatinya aku Indonesia. Jadi serimpi itu ditarikan dengan lagu dengan tarian sebagai putri keraton itu. Wah, itu luar biasa sekali ya pagelaran itu. Dan mengesan sekali sampai hari ini ya. Jadi bagaimana kita ya bukan orang seni, saya juga bukan orang ini, tapi mencoba mengembangkan hobi sebagai sarana saya itu beradaptasi dengan zaman. Jadi dari situ saya bisa mengembangkan juga belajar untuk mengembangkan usaha ataupun juga ya berhadapan dengan para pengusaha-pengusaha itu saya juga punya karya ya yang bisa dibanggakan. Ya gitu Albert. Ya kaitannya dengan Tuhan ya keluarga, pekerjaan dan pelayanan serta hobi ya. Oke, Pak. Ini sebelumnya sorry ya, Pak ya. Ini Bapak ada waktu lebih atau gimana, Pak ya? Silakan. Apakah masih perlu ngisi di Hidup TV tadi itu? Apanya? Oh, itu kan sudah rekaman. Oh, sudah rekaman. Ya, makanya kan kita pelajari ya toh, ya. Oh, yang diminta kan rekamannya ya. Jadi saya sudah rekaman. Oh gitu. Oh tak kira Bapak masih perlu live lagi gitu, Pak. Ya, sudah tampil di 2 tempat. Oke, Pak. Ini tak lanjut sedikit ya, Pak ya. Ini ada pertanyaan dari Regina. Wih, banyak banget, Re. Wih. Ngomong-ngomong peluang, Pak. Bagaimana lihat peluang dalam kondisi yang belum paham akan kemampuan diri atau talenta diri, itu, Pak? Nah, itu mungkin menjadi pertanyaan saya juga, Pak. Jadi mungkin pada saat ini kita pada masa-masa muda ini kita itu bingung sih sebenarnya kita ini memiliki talenta apa gitu dalam mencari kayak jati diri atau peluang gitu, Pak. Apa yang mungkin bisa kita lakukan gitu, Pak? Ya, yang bisa dilakukan pertama ya Anda itu kolaborasi ya dengan orang yang sudah lebih senior. Saya itu ya punya bisnis ya percetakan itu seluruh Jogja itu percetakan itu milik saya. Loh kok bisa? Ya caranya sederhana saja karena saya mempelajari bagaimana itu bisnis percetakan ya. Terus cara untuk menghitung cetakan dengan harga yang murah itu seperti apa. Nah, terus dari situ saya terima cetakan aja. Jadi pokoknya orang ketemu saya tuh one stop shop. Ya, ketemu saya pengusaha ya toh, saya kasih pengajaran di rohani, terus nanti ngomong-ngomong ya toh kerjaan Pak Budi apa ya saya dosen tapi ya nyambi cetakan lah. Oh cetakan juga ya.
Saya ini butuh mau nyetak gini bisa enggak? Bisa. Pokoknya semua bisa aja gitu. Nah, jadi karena apa? Saya punya temenan semua kan gitu ya. Jadi semua percetakan itu saya pokoknya berteman gitu aja, sederhana. Ya, terus kemudian kalau yang di sana cetakannya spesial ini, kalau yang di sini spesial ini, kalau yang di situ spesial ini, apa saya tahu semua. Ya tinggal orang ketemu saya one stop shop selesai kan gitu. Lebih baik saya nggak usah buka percetakan tapi dapat 10% keuntungan ya toh kan. Coba kalau mau buka percetakan sendiri ya memang bisa untung sampai 30%, 40%, tapi saya harus punya modal berapa? Datengin mesinnya dari Jerman. Kalau mesinnya ya kalau kita beli mesin hanya mesin ya dari Tiongkok gitu ya sama mesin Jerman ya presisi mesin Jerman. Ya, kan? lebih bagus. Nah, tapi harganya mesin dari Jerman, harganya lebih 2 miliar. bagus, lebih mahal. Iya. Nah, saya hanya cuma mau dapat untung 40%. 40% dari berapa omsetnya? Omsetnya 1 juta. Berarti saya cuma 40% itu kan cuma 400.000. Hanya mau cari untung 400.000 harus modal 2 miliar. Ya kan gila. Nah, lebih baik kan saya cuma saya bilang ya, ini bisa telepon teman saya itu ya toh. Nah, aku tolong bantuin ya, ini nganu buat nih. Oke deh, aku dapat berapa dong? Ya 10%. Ya udah, cuma dilewati aja dapat 10%. Ya toh. Nah, kan lebih mahal dari tol, udahan, ya kan? Anda lewat tol bayar 10.000 nih, orangnya lewat saya bayar 100.000 kan ya lebih bagus tuh. Nah, iya, Pak. Ya. Jadi toko komputer itu saya juga kenal ya. Jadi saya kan kenalan dengan toko-toko komputer juga banyak gitu ya. Jadi sebanyak mungkin saya kenalan. Caranya gimana? Datang di pameran komputer. Jadi kalau ada pameran komputer setahun sekali di Jogja itu Expo ya, setahun 2 kali di Jogja. Itu saya datang, saya ngobrol-ngobrol, saya ya malam hari ya habiskan waktu sekali gitu ya. Tapi punya teman banyak di toko-toko komputer itu. Nah, kalau nanti saya dapat di sana sini ada teman-teman pengusaha ini yang butuh cari komputer ya, saya carikan gantian ke mereka. Alah selisih 50.000 enggak apa-apa, tapi punya teman banyak. Besok juga jadi kembang duka. Ya toh? Nah, jadi satu kembang duka itu 500.000 loh yang bunga papan ya, mahal itu. Ya, jadi nah dari situlah saya ya bisa punya ini. Jadi bisnis itu bisa macam-macam. Anda dari muda ini, kalau Anda tahu pelajari sistem itu ya, sebenarnya Anda punya bisnis bisa banyak. Ya, bisnis komputer juga bisa, bisnis percetakan bisa, bisnis rumah makan bisa, bisnis apa saja. Ya, jadi jangan terbatas dengan Anda bisa atau enggak, punya talenta atau enggak. Enggak usah harus punya talenta. Saya menulis itu sebenarnya juga bukan talenta saya. Saya terpaksa. Ya, karena waktu itu tahun 93 saya lulus S1 yang jadi dosen. Nah, terus kemudian waktu mau diangkat tetap, saya harus menyerahkan sebuah tulisan. Yaitu sebuah artikel di koran. Nah, mati kutulah saya. Saya itu, bahasa Indonesia saya itu tidak terlalu bagus. Nah, waktu SMP dan SMA itu mepet sekali nilai-nilai saya itu. Nah, tapi kan saya kepingin jadi dosen. Nah, terus akhirnya ya sudah saya coba tulis ya, saya kirim ke media. Ternyata dikembalikan dengan dicoret semua. Nah, ini terus gimana? Akhirnya saya mencoba mendaftar di perusahaan komputer sebagai ya ganti kalau nggak jadi dosen ya bekerja di perusahaan komputer. Tapi ternyata Santo Albertus yang ada di dalam hati saya kan pembaptisan itu dia protes dalam hati ya toh. Loh, lah saya ini kan Santo pelindung pelajar dan mahasiswa, kenapa kok sekarang saya harus melindungi seorang profesional dan usahawan? Dia bilang gitu. Wah, saya dalam dialog rohani itu, ya malam hari waktu doa itu, Santo Albertus sepertinya protes-protes kalau saya tidak di universitas. Nah, terus bagaimana saya tidak bisa nulis? Kan terus Albertus itu bilang, lu kamu itu terlalu keras kepala, itu sudah dikasih tunjuk, itu salahnya di sini tinggal dibetulin aja sesuai itu tinta merah itu kan selesai toh. Kenapa kok kamu masih cuma mengatakan terus ndak bakat lah, ndak inilah, ndak itulah gitu. Ya akhirnya saya mengalah ya karena sama Santo Albertus akhirnya saya betulin ya itu. Terus saya kirim lagi ke media dan terbit. Tanggal 27 Oktober 1996 menjadi peristiwa pertama bagi saya untuk
tulisan saya terbit di koran. Dan kemudian setelah itu saya diangkat jadi dosen tetap. Nah, sejak itu siapa tahu, siapa sangka ternyata itu adalah talenta yang masih saya kubur. Dan hari ini saya mendapatkan 4 rekor dunia ya hanya karena dari tulisan. Dan saya juga ternyata dipakai Tuhan untuk melahirkan 2.800 penulis. Nah di sini kan ya, jadi kita memang tidak bisa ya, namanya talenta itu kalau Anda tanya bentuknya kayak apa, seperti apa, Anda minta jelas nggak bisa. Tetapi cobalah ya, Anda mencoba untuk terus menggali semua potensi-potensi yang Anda ya awalnya enggak tahu, awalnya sulit, awalnya enggak bisa. Coba, kenapa Anda sudah enggak mau mencoba dulu? Akhirnya ketika saya menerima rekor MURI itu ya, Museum Rekor Dunia Indonesia itu, guru bahasa saya itu telepon sampai cari-cari nomor telepon saya. Ya tanya-tanya ke sana sini. Terus kemudian dia dapatkan nomor handphone saya. Dia itu kasih SMS, waktu itu masih zamannya SMS. Dia mengatakan, "Budi, maafkan Ibu, dulu Ibu salah menilai kamu." Saya sampai terharu sekali. Ya itu ya, jadi Anda masih muda, ayo eksperimen, jadikan hidup ini sebagai praktikum gitu ya. Iya, asik ya. Iya, nggak usah modal banyak-banyak. Asik, Pak. Ya. Masuk di kepala saya nih. Nah, dan jangan cuma masuk, harus dikeluarkan lagi. Ya, harus dikeluarkan lagi, harus dipraktekkan ini. Sudah semangat ini, Pak. Mungkin Jelusi sama seperti saya ini, sudah semangat ini. Ayo, Jangan terbatas ya, jualan macam-macam. Saya itu ya jualan ini ya, dulu itu masih zamannya belum ada printer berwarna. Ya, saya sudah jualan cetakan berwarna. Ya, dulu masih zamannya printer yang pakai pita itu ya, dot metric gitu. Dot metric. Nah, caranya gimana? Saya print dulu satu dengan dot metric itu, seret satu keluar. Setelah itu saya beli karbon. Karbon ada warna merah, kuning, hijau, biru, hitam, ya kan? Nah, terus kemudian saya tempel-tempel mana yang mau dibuat warna merah, yang mana yang kuning, yang mana hijau dan sebagainya. Terus kemudian saya kasih tempel lagi dengan satu kertas lagi yang untuk hasil cetaknya nanti. Kemudian baru print lagi. Itu ditindas pakai ini ya, printer itu, jadi akhirnya bagus. Itu hanya karena mainan karbon itu ya. Dulu itu saya jual satu lembar cetakannya itu Rp5.000. Itu tahun 88 89. Anda bisa bayangkan uang zaman itu, dolar Amerika masih $1 cuma 2.200 waktu itu. Wow. Amerika 2.200, saya jual cetakannya 5.000 satunya. Ya, jadi bagaimana Anda kreatif gitu. Jadi jangan cuma melihat alatnya enggak bisa kok. Tapi kan kita cuma punya visionnya. Ini saya mau buat cetakan warna. Nah, di akal cara-caranya seperti itu. Oke, Pak. Mantap sekali. Oke, Pak. Kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, Pak ya. Iya. Ini bicara tentang visi jangka panjang, gimana mau nyalurin ya? Maksudnya gimana cari resource untuk itu. Kalau anggaplah lingkungan anak muda ini juga masih belum seluas yang seperti Bapak gitu. Ya, saya kan juga dulu seperti Anda ya. Tahun 88 itu saya umur 18 tahun. Ya, saya berangkat ke Jogja, itu naik bis ya. Saya juga nggak ada saudara sama sekali di Jogja. Nah, waktu itu saya cuma mau nganterin teman saya, mau kuliah di UGM. Nah, itu sahabat baik saya, ya. Dan saya merasa kehilangan, kalau namanya orang kuliah kan nanti lama nggak bisa ketemu, gitu ya. Jadi saya antar dia. Nah, karena saya waktu itu tidak ada rencana kuliah, karena ayah saya sangat terbatas waktu itu, ya. Jadi nggak ada dana ke sana. Nah, waktu ngantar teman saya itu di UGM, ya, itu ada malaikat Tuhan gitu, dia datang ya, datangi saya nanyain, "Loh, adik enggak ikut daftar?" Saya bilang, "Saya enggak mau kuliah karena ayah saya kurang enggak punya dana." Terus dia tanya, "Ya, mau enggak dicarikan beasiswa?"
dicarikan beasiswa, ya mau aja saya bilang gitu itu. Dan saya kebetulan waktu itu tuh juga bawa rapot gitu ya, saking kepingin nih sekolah gitu, kuliah ya toh. Nah, terus dia ajak saya untuk pergi ke suatu universitas swasta gitu. Terus saya bilang, oh ya nanti dulu tunggu teman saya, nanti kalau enggak kan hilang ini saya, ya toh. Nah, terus akhirnya teman saya selesai, saya dengan teman saya pergi ke situ. Dan rapot saya ditunjukkan ya ke Universitas Duta Wacana, itu akhirnya ya nilai saya cukup bagus ya, diterima ya, karena nilai saya waktu itu kalau nggak sekitar 7,8 ya. Nah, jadi diterima dapat beasiswa. Wah, jadi senang. Nah, terus saya telepon ayah saya, Pak, ini kok aku dapat beasiswa gitu. Loh, tenan apa enggak itu? Oh, ini betulan loh Pak ini. Nah, terus saya tanya, lah terus nanti biaya hidupnya gimana? Kamu di sana, kamu bisa kuliah, terus makannya hidupnya gimana? Oh ya ya, terus saya tanya lagi sama orang itu ya, loh Pak, lah terus nanti hidup saya gimana? Loh, terus Bapak itu ngatakan, loh kamu itu tadi butuh beasiswa saya sudah carikan, sekarang saya suruh nanggung hidup Anda gitu. Nah, terus kemudian dia, ya sudah kalau gitu nanti kamu kerja sama saya. Nah, saya bekerja dengan dia. Dia itu ternyata adalah seorang penulis terkenal buku-buku komputer waktu itu, di zaman itu. Ya. Nah, Insinyur Eko Nugroho almarhum. Nah, jadi saya tiap hari kerja di tempat dia, dapat makan dari dia, dan sebagainya. Jadi ketika kita berani bertanya, kita berani, ya, yang penting kita mau jujur, tunjukkan dedikasi kita yang terbaik. Ya, sehingga kerja kita juga yang terbaik ya, sehingga saya juga akhirnya bisa menyelesaikan S1 ya dari situ. Nah, selama menyelesaikan S1 saya juga dapat pendapatan dari asisten dosen, dari apa, dan dari itu tadi saya punya kenalan ya, ketika persoalan doa itu, waktu dulu itu kami persoalan doa anak muda tetapi sering undang-undang orang tua. Jadi orang tua juga kita undang, khususnya waktu ulang tahun dan sebagainya. Tapi tidak hanya cuma sekedar ikut liturgi persoalan doa, tapi juga kita mau kenalan. Ya. Nah, tahu dia punya usaha ini, usaha itu. Nah, disitulah saya pertama kali kenal dengan orang tua yang punya usaha percetakan besar di Jogja. Nah, kemudian saya juga kenal ya saudara-saudaranya dia, ada yang buka toko buku, ada yang supplier kertas, apa macam-macam. Yang itu kemudian hari ya sekarang ini baru saya rasakan manfaatnya karena mereka bisa jadi mitra saya. Tapi pada waktu saya masih muda itu saya tidak menutup diri. Karena sekarang ini yang saya lihat ya trennya PD orang muda hanya maunya dengan orang muda. Mau KRK ya orang muda, mau retret ya orang muda dan sebagainya. Kalau saya dulu enggak, misalkan mau ngajak orang-orang muda yang enggak punya duit nih, nggak punya duit untuk ikut retret. Nah, saya gandeng ke orang tua. Om, mau jadi orang tua asuh berapa anak untuk ikut retret. Nah, jadi saya nggak pakai proposal, saya datang cuma ngomong-ngomong gitu. Ya, kalau sekarang kan hubungan antara PD orang muda dengan orang tua itu by proposal. Ya, jadi mereka pun juga nggak ada rasa ragu untuk menolak, mengatakan, wah sudah banyak aku sudah banyak sponsor dan sebagainya. Ya, kalau dulu saya dengan cara seperti itu, jadi dengan orang tua asuh. Dan nanti pada waktu penutupan retret, mereka kami undang untuk hadir dan nanti mereka biasanya datang dan membawakan hadiah kepada anak asuhnya yang ini dan nanti dipertemukan. Dan selanjutnya dia menjadi orang tua rohani dari anak-anak itu. Nah, itu pola yang kami buat ya, sehingga dari situ kami di Yogyakarta akhirnya kami punya keluarga rohani dari situ ya. Jadi orang tua rohani saya juga banyak. Dan saya juga enggak menutup, misalkan gini, orang tua rohani saya pada waktu retret hidup baru dalam roh ya, pada waktu kemudian saya lanjut ke retret pertumbuhan, saya nggak mau orang tua yang sama, orang tua rohani yang sama, cari yang lain sehingga orang tuanya banyak kan. Ya, jadi jangan cuma idola satu gitu. Nah, dari situ saya juga punya perkenalan dan saya juga jadi punya keluarga-keluarga ya. Saya senang sekali ya setelah saya bekerja ya, setiap tahun Imlek dan Natal saya kunjungi mereka sebagai orang tua rohani saya.
Ya, jadi dan mereka lah yang menolong saya di dalam saya mengembangkan kepemimpinan saya di pembaharuan karismatik ini. Ketika saya memimpin pembaharuan ini di Jogja waktu itu, ya, saya berpikir bagaimana ya supaya pemimpin selanjutnya itu selalu punya kecukupan anggaran. Nah, akhirnya saya berkolaborasi dengan para orang tua rohani saya itu, terus mereka punya pemikiran untuk dibuat semacam tabungan kasih. Nah, itu sudah berjalan sampai sekarang ya. Sudah berapa periode ini, sudah periode yang ke-5 atau ke-6. Ya, jadi sudah 18 tahun ya. Itu berlangsung sehingga kepemimpinan ini sudah berganti berapa kali ya. Tetapi mereka punya kecukupan dana. Dalam satu kali tabungan itu bisa mendapatkan dana anggaran itu bersihnya itu nanti 400 juta. Ya, jadi coba bayangkan kalau sebagai sebuah kevikepan ya membawai 30 PD punya anggaran 400 juta ya, hari ini gitu kan. Ya, jadi dan itu kemudian ditabung ya di di BPR yang dimana kenalan dari orang tua rohani saya itu ya. Dan waktu yang lalu bisa mendapatkan undian harapan pertama yaitu mobil. Ya, tapi kemudian diambil dalam bentuk uang ya dan sebagainya. Jadi pelayanan-pelayanan bisa terus berkembang. Jadi Anda harus bisa berpikir yang dimensinya jauh lebih luas. Ya, jangan sampai Anda di masa kini ketika teknologi itu memudahkan Anda, tetapi cara berpikirnya tidak berkembang ya. Jadi teknologi yang hebat ini harus diimbangi dengan cara berpikir yang makin luas. Oke, Pak. Ini berhubung waktunya juga sudah mulai maunya habis, sudah mepet. Mungkin nanti pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di dalam kita, mungkin nanti akan saya serahkan ke Pak Budi untuk diberikan jawaban singkat, mungkin lewat chat gitu ya, Pak ya. Iya. Nanti sekarang ini bisa minta tolong diberikan kesimpulan sedikit, Pak, lalu kita tutup doa, Pak. Ya, jadi kesimpulannya ya, bagaimana kita itu mengelola waktu dan prioritas ya. Ini pertama kita harus punya satu visi ya. Kalau kita tidak punya satu visi yang kuat ya, kita seperti hidup terombang-ambing. Yang kedua, visi itu harus disirami dengan literasi. Ya, kita harus banyak membaca, kita harus banyak belajar. Yang ketiga, itu tidak akan mewujud kalau kita tidak punya aksi. Nah, jadi kita harus punya visi, punya literasi, dan akhirnya punya aksi. Nah, selain aksi itu tidak akan maksimal kalau kita tidak punya relasi. Nah, jadi Anda juga harus terus makin banyak punya relasi. Ya, jadi gandeng aja dengan rekan-rekan ya, tentu saja Anda saat ini pentingnya untuk bergandengan dengan alumni dari SEP eksekutif di Surabaya, dari Pukat ya. Nah, di situ Anda bisa bergabung ya dengan mereka. Saatnya Anda harus punya vision ke depan. Anda bukan untuk visi Anda bergabung itu hanya untuk mencari kepentingan Anda sendiri. Kalau itu visinya terlalu sempit. Kalau Anda cuma mau dapat untung sendiri itu sempit. Tapi kalau Anda mau berpikir bahwa Anda mau membangun yang lebih luas ya, tingkatannya Surabaya bahkan Indonesia, ya Anda punya visi yang kuat untuk itu, mereka pasti akan mensupport Anda lebih karena mereka akan suka dengan jangkauan visi yang jauh ke depan sebagai seorang pengusaha, karena mereka ingin meninggalkan sebuah sejarah, mereka ingin meninggalkan sebuah monumen hidup mereka, sementara Anda adalah menjadi perintis jalannya. Nah, itu terjadi sinergi ya. Jadi visi ya harus disirami dengan literasi, dan akhirnya harus punya aksi, tetapi aksi harus harus ditopang dengan adanya relasi sehingga terjadi sinergi. Ya, itu semoga menjadi berkat ya, bagi Anda. Jangan cuma bingung ya, tapi harus segera melangkah. Tuhan nanti akan memberikan arah. Apa itu? Apa itu?
Rick Warren. Oh, Untuk apa aku ada di dunia ini? iya, untuk apa ya? Jangan cuma bertanya, tapi harus dijawab. Betul. Oh, baru datang bukunya. Ya, luar biasa ya. Ya, semoga Oke. bermanfaat ya untuk Anda semua dan yuk kita bareng-bareng ya, kita mempunyai visi. Kalau Anda mau, saya ajak bersama-sama. Kita berpikir bersama untuk sebuah visi yang luar biasa untuk orang muda ke depan. Oke, Pak. Ya, mari kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa, kami bersyukur pada malam hari ini kami boleh berbincang bersama untuk sebuah bahan pembicaraan, persoalan, dan problematika yang dihadapi. Dan kami akan mencoba untuk melangkah bersamamu karena kami mendapatkan sebuah visi dan gagasan yang baru. Bantulah kami untuk dapat melangkah dengan kuat, teguh, dan kami pun dapat menggandeng orang-orang di sekitar kami, supaya kami dapat saling mempengaruhi dan berjalan jauh ke depan bersamamu untuk menggapai sebuah misi, sebuah visi tentang harmoni tentang kehidupan ini. Terima kasih Bapak atas pertemuan dan perjumpaan ini, dan biarlah kami dapat menjadi utusan-Mu yang dapat Kau handalkan. Malam ini kami akan mengakhiri pertemuan ini, tetapi kobarkanlah terus semangat yang kami peroleh dari pertemuan ini, dan juga visi panjang ke depan. Bantulah kami menemukan jalan-jalan yang tepat yang untuk kami lewati, dan teman-teman dalam seperjalanan yang dapat saling mendukung. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Pak Budi. Ya, Malam hari ini boleh disempatkan waktu untuk menguatkan kami semua. Mungkin kami yang awalnya tidak tahu apa yang kami harus perbuat, jadi kami sudah punya visi sekarang. Visi dan misi yang harus kami lakukan ke depan. Terima kasih banyak ya Pak Budi. Terima kasih juga sudah tertunda 2 kali ya sebenarnya dari permintaan 1 bulan yang lalu. Enggak apa-apa Pak. Pas. Ya, Oke. Kalau bulan lalu masih waktunya cepet rasanya. pokoknya Pak. Iya. Oke. Oke, ini Makasih, teman-teman Pak. yang lain-lainnya boleh nyalakan videonya dulu. Ayo kita berfoto bersama teman-teman. Ambil angle yang cantik ya. Angle-nya langsung sih. Ayo, Angle muka ada bundar. Cevita. Tinggal muka work from home. Ya. Kan buka video Cevita, Tiket Alfredo dulu, Gani, gambar alis dulu. Cevriska, Ya, aku nggak perlu alis. Aku sudah ada alis. Patrick Sirken, Vian. To start video. Ayo. Halo. Hitung. Ayo ya, kita foto ya. 3, 2, 1. Sudah. Ya, wah aku jeleknya. Tuh. Ulang. Nggak boleh gitu, Ulang, Budi. tak, ulang, Kamu tak. diciptakan Ayo, ulang. Tuhan segambar dengan Allah loh. Ayo. Apa? Apabila Berarti Kita kamu aku- jelek, ulang. Tuhan jelek loh. Ya, itu ada Vian. Ayo, kita Berarti ulang. berarti Tuhannya bundar. Sorry aku masuk foto. Ayo, 3, 2, 1.